semuanya, selamat datang di podcast APBN Fondasi Ekonomi Negara. Bersama saya Siti Nur Aini sebagai host. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas APBN lebih dalam serta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Bersama saya sudah ada dua narasumber yang sangat berbakat dalam bidangnya ya. Boleh perkenalan dulu sebelah kiri saya. Perkenalkan semuanya, nama saya Putri Nustiawati, saya sebagai pakar ekonomi. Dan saya Umatul Faizah di sini sebagai jurnalis keuangan. Senang berdiskusi ya dalam podcast APBN kali ini. Nah, APBN ini bukan hanya angka di laporan keuangan, tapi juga menjadi cerminan arah pembangunan ekonomi negara kita. Betul sekali, jadi APBN itu berpengaruh terhadap kebijakan ekonomi yang nantinya akan berdampak langsung kepada masyarakat. Contohnya dimulai dari harga produk dan barang sampai ke pembangunan proyek infrastruktur pemerintah. Wah, menarik sekali ya. Sebelum kita gali lebih dalam, boleh dijelaskan apa itu APBN dan mengapa penting? APBN atau Anggaran Pendapatan Belanja ini adalah rencana keuangan tahunan pemerintah untuk mengelola pendapatan dan belanja negara. Karena ini penting untuk menentukan arah kebijakan ekonomi dan pembangunan nasional. Selain itu, APBN juga berpengaruh langsung kepada kehidupan sehari-hari masyarakat. Contohnya pada subsidi pemerintah, terus ada pembangunan proyek sampai ke gaji pegawai negeri. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang komponen yang ada di APBN. APBN terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama adalah pendapatan negara, yang selanjutnya adalah belanja negara. Baik, Mbak Putri, bisa tolong dijelaskan tentang sumber pendapatan negara? Pendapatan negara ini ada 3 sumber utama ya. Yang pertama itu dari pajak. Sumber pajaknya itu dari pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penghasilan, dan juga ada bea cukai. Kemudian yang kedua itu ada pendapatan belanja bukan pajak, seperti dividen BUMN dan juga ada royalti SDA. Yang ketiga itu ada utang negara. Terkadang negara ini berhutang untuk menutupi defisit anggaran negara. Nah, utang negara itu selalu jadi topik yang hangat ya teman-teman. Ada yang bilang bahwa utang itu adalah beban, namun juga ada yang berpendapat bahwa utang itu bisa berpengaruh terhadap investasi jika dikelola dengan baik. Oke, kalau belanja negara bagaimana? Apa saja yang menjadi prioritas utamanya ya? Belanja negara itu terbagi menjadi 2, ada belanja rutin dan juga belanja modal. Belanja rutin ini seperti gaji PNS dan juga operasional pembangunan. Kemudian kalau belanja modal itu seperti pembangunan infrastruktur, ada kesehatan dan juga pendidikan. Tetapi setiap tahunnya belanja modal ini memiliki prioritas yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan negara. Nah, untuk contohnya itu pada saat pandemi COVID-19, belanja negara itu lebih banyak dialihkan di sektor kesehatan dan juga bantuan sosial. Tujuannya itu agar ekonomi negara tetap berjalan dengan stabil. Oke, jadi APBN itu bisa disesuaikan dengan kondisi ekonomi yang terjadi saat itu gitu ya? Ya, betul sekali.
Sekarang mari kita bahas tentang tantangan terbesar dalam pengelolaan APBN. Apa saja sih yang menjadi masalahnya? Tantangan APBN ya, ini ada 3 masalah utama. Yang pertama itu ada defisit anggaran. Defisit anggaran ini terjadi jika pengeluaran negara itu lebih besar daripada pendapatan negara. Seperti efisiensi anggaran pada tahun ini, karena pendapatan negara itu jauh lebih sedikit daripada pengeluarannya. Kemudian yang kedua itu ada utang negara. Utang negara ini harus dikelola dengan baik agar tidak membebani ekonomi negara. Dan yang ketiga ada kebocoran anggaran. Kebocoran anggaran ini seperti korupsi dan inefisiensi. Ini dapat menghambat efektivitas APBN. Nah, defisit anggaran itu pastinya sering terjadi ya, tetapi tidak hanya di Indonesia, banyak negara lain yang juga mengalami defisit anggaran. Yang terpenting itu pemerintah mempunyai strategi bagaimana defisit anggaran itu dapat diselesaikan dan diatasi tanpa membebani masyarakat. Contohnya bisa dilakukan dengan optimalisasi pajak. Oke, lalu bagaimana dengan kebijakan APBN pada tahun ini? APBN tahun ini itu berfokus pada pemulihan ekonomi, digitalisasi, dan juga percepatan investasi. Salah satu kebijakan menarik pada tahun ini adalah insentif pajak bagi industri strategis, karena ini berguna untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara kita. Selain itu, pemerintah juga harus menyiapkan anggaran yang lebih besar untuk infrastruktur dan juga untuk energi hijau. Oke, jadi APBN juga bisa menjadi alat transformasi keuangan begitu ya? Iya, betul sekali. Sebagai penutup, menurut kalian nih, APBN tahun ini sudah ideal atau masih perlu perbaikan ya? Sudah cukup baik ya, tetapi tetap perlu adanya perbaikan, terutama dalam hal transparansi pengelolaan anggaran negara. Nah, saya setuju nih. APBN itu harus memastikan bahwa kebijakan ekonominya itu lebih inklusif dan juga dapat mengurangi kesenjangan sosial. Baik, terima kasih kepada Mbak Putri serta Mbak Uma atas diskusi yang sangat insightful ini. Semoga podcast kali ini dapat membantu pendengar semua dalam memahami APBN lebih lanjut serta dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Sampai jumpa.